Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita lanjutkan kembali pembahasan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada video sebelumnya saya sudah membahas beberapa latar belakang bagaimana Nabi hijrah dan apa saja yang dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berkontribusi, dan juga bagaimana strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagi siapa saja yang ingin mengikuti, silakan di-refer pada video sebelumnya di akun saya. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman supaya video ini lebih banyak manfaatnya, bagi siapapun yang menontonnya silakan di subscribe, diaktifkan loncengnya ya. Semoga bermanfaat. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membahas detik-detik peristiwa perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Baik, sebelumnya pada pembahasan yang lalu saya sudah bahas bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan onta bersama Abu Bakar, dan onta ini dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan nama Qaswah. Qaswah adalah nama onta yang dibeli oleh Abu Bakar, dan juga Nabi mengganti uang pembeliannya dengan perjalanan yang dari Mekah lalu sampai ke Madinah. Dan Al-Qaswah usianya di masa itu adalah 4 tahun. Lalu kemudian selama 11 tahun menyertai Rasulullah SAW dalam setiap aktivitas Rasulullah SAW. Jadi Qaswah ini adalah onta putih yang bersedia dan setia dengan Rasulullah SAW dalam momen-momen perjalanan Rasulullah SAW. Baik, nah ketika berangkat dari Mekah itu peristiwanya tanggal 27 Safar, dan sampai di Madinah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagaimana yang dikutip oleh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa hari tibanya Rasulullah SAW itu bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, ya, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi tiba di Madinah. Baik, nah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika pertama sekali tiba di Madinah? Dan tentu Nabi SAW melakukan hal-hal ini sebagai pondasi awal untuk membangun peradaban Islam. Yang pertama adalah Nabi membangun masjid, ya. Jadi masjid yang dibangun ini adalah bekas tanah anak yatim 2 orang, yang anak yatim ini juga diasuh oleh kerabatnya yang bernama As'ad bin Zurarah. Nah, As'ad bin Zurarah ini sebelum Nabi hijrah ke Madinah sudah masuk Islam, dan dia mendirikan musala untuk melaksanakan sholat berjamaah di tanah yang anak yatim tersebut. Nah, jadi masjid inilah yang musala ini yang kemudian menjadi cikal bakal Nabi membangun Masjid Nabawi yang sekarang ada di Madinah. Nah, jadi apa hal yang harus kita pahami dari mengapa Nabi membangun masjid? Jadi pondasi awal dalam peradaban Islam adalah masjid. Masjid secara ubudiyah, tempat beribadah. Masjid juga berperan sebagai titik kumpul masyarakat Islam. Jadi bayangkan umat Islam ini punya kesetaraan yang sama ketika mereka bepergian ke masjid. Ketika sujud, jidat mereka sama di lantai. Tidak ada latar belakang yang membedakan mereka, apakah dia orang kaya, orang miskin, kelas bangsawan dan sebagainya. Nah, ini membuat suatu kesolidan secara utuh. Masjid menjadi titik kumpul umat Islam yang kemudian ini prinsip-prinsip egaliter dalam sebuah komunitas, sebuah peradaban. Dan ajaran Islam di awal perkembangannya bertumbuh dengan nilai-nilai ini, sehingga kemudian nantinya masjid berkembang tidak hanya sebagai pelaksanaan ritual ibadah semata, tetapi juga menjadi sebuah titik kumpul yang itu berperan sebagai lembaga pendidikan, lembaga sosial, titik musyawarah dan seterusnya. Nah, masjid hari ini kita juga ingin ambil inspirasinya bahwa sebuah masjid itu hidup juga harus dikembangkan nilai-nilai ini. Tidak hanya urusan untuk pelaksanaan ibadah semata, untuk sholat saja, ya, tapi harus bisa mampu menjadi titik kumpul dan titik solidaritas masyarakat, soliditas dan solidaritas. Bagaimana
hari ini di masjid-masjid kita juga sudah terlaksana hari ini, bagaimana di masjid hidup jamaahnya, hidup pengajiannya, hidup aktivitas sosialnya dan seterusnya. Nah, ini yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW hari-hari pertama tiba di Madinah. Yang kedua, Nabi mempersatukan SDM kaum muslimin, ya, tidak hanya dalam konteks antara kaum muhajirin dan orang Ansar, tapi lebih dulu Nabi membangun solidaritas yang kuat antara kaum Ansar yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini sebelum mereka masuk Islam merupakan suku yang sering bertengkar, ya, sering bertikai, bahkan mereka berperang satu sama lain. Nah, jadi ketika mereka menerima Islam, Nabi mengingatkan mereka untuk menghilangkan hal-hal ini, dan akhirnya mereka menerima Islam dan tunduk di bawah baiat Rasulullah SAW. Kemudian mempersatukan kaum muslimin, kaum dari golongan muhajirin. Nah, orang muhajirin yang datang di sini bukan hanya dari kelas masyarakat bawah semata, tapi dari golongan masyarakat bangsawan, pengusaha, dan juga budak dan seterusnya. Tentu dengan latar belakang ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, dalam ikatan akidah, dalam ikatan solidaritas Muslim yang kuat dengan mempersatukan mereka. Maka ada cerita lucu nih, di mana ada satu sahabat yang kemudian dia meninggalkan istrinya di Mekah, hijrah ke Madinah sebatang kara. Ada sahabat yang kemudian menawarkan semua hal. Ada sahabat memiliki dua kebun, satu untuk sahabat ini, lalu kemudian dia menawarkan juga dia punya 2 istri, kalau dia ingin istrinya dia siap-siapkan istrinya. Subhanallah, indah sekali ikatan ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nanti silakan dicari referensinya di tempat yang lain. Nah, ini titik kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah. Saya ulangi, pertama dia membangun titik kumpul yang dinamakan masjid, yang kemudian mempersatukan kaum muslimin dengan semangat ukhuwah Islamiyah dan akidah. Yang ketiga, ini baru dalam struktur peradaban modern dikenal dengan persatuan masyarakatnya. Jadi warga Madinah ini agak berbeda dengan warga di Mekah. Mekah itu terdiri dari suku yang mayoritas semuanya di bawah suku Arab yang dipimpin oleh Bani Quraisy atau suku Quraisy. Nah, tapi di Madinah ini itu sudah heterogen, sudah ada latar belakang yang berbeda. Ada Arab Badu yang mereka hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Kemudian suku Aus dan Khazraj yang juga mereka juga ada beragama Kristen, ada agama Yahudi, dan ada keturunan Bani Nadir yang mereka beragama Yahudi. Dan kemudian datang kaum muslimin, tentu sudah sangat heterogen. Nah, jadi Nabi untuk mengikat komunitas masyarakat manusia ini, Nabi menyusun sebuah piagam Madinah, ya, ada sekitar 48 pasal agar masyarakat Madinah yang terdiri dari beberapa macam suku dan latar belakang ini memiliki kemampuan dan hak yang sama untuk menjaga dan melindungi Madinah. Ya, setiap individu kaum muslimin diberikan kewenangan untuk melaksanakan ibadahnya, orang Yahudi diberikan kewenangan untuk melaksanakan ibadahnya tanpa mengganggu satu sama lain. Dan ikatan ini kuat, dan posisi Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang sangat penting untuk menjaga ikatan ini, yang kemudian nantinya Nabi secara tidak langsung itu menjadi pemimpin di tengah-tengah warga Madinah, yang tidak hanya pemimpin agama tapi juga pemimpin masyarakatnya. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan pemaknaan bahwa Nabi Muhammad SAW dari awal pertumbuhan Islamnya sudah mengajarkan nilai-nilai yang hak asasi manusia yang tidak mengedepankan ego sektoral, yang tidak mengedepankan ego suku dan seterusnya. Hari ini berapa banyak orang menganggap bahwa ajaran Islam terlalu elitis atau mungkin terlalu kelas rendah, tetapi ajaran Islam di awal itu mampu mempersatukan, kemudian membuat persamaan, ya. Nah, jadi inilah 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di saat hari-hari pertama tiba di Madinah. Nah, sahabat sosmed yang Allah muliakan, bagaimana kita bisa mendapatkan inspirasi hari ini agar kita
mampu menjaga nilai-nilai peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini dengan semangat yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita punya keyakinan itu pilihan pribadi kita dalam beragama, tapi kita juga punya kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, dan itu juga diatur di dalam undang-undang agama kita dan undang-undang negara kita. Kita harus hidup berdampingan sebagaimana layaknya manusia. Salam hebat dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.